Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 2, subtema 2. Jadi ini agak sedikit banyak ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan, misalnya pada bayi yang terlahir prematur. Organ pernafasannya belum sempurna sehingga memerlukan bantuan untuk bernafas. Yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak nafas. Yang selanjutnya adalah penyakit-penyakit yang mengganggu sistem pernafasan. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema adalah pembengkakan paru-paru yang disebabkan karena pembuluh darah kemasukan udara. Yang kedua, asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan. Yang ketiga adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicunya adalah merokok. Jadi kita tahu merokok itu sangat berbahaya. Yang keempat adalah tuberkulosis atau TBC. Yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, maka sel-sel pada paru-paru akan mati. Akibatnya, paru-paru akan mengucup atau mengecil. Hal ini menyebabkan nafasnya sering terengah-engah. Yang kelima adalah bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya, penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akhirnya penderita mengalami sesak nafas. Yang keenam adalah influenza atau flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya bersin-bersin, demam, dan pilek. Karena disebabkan oleh virus, maka cepat sekali menyebar. Oke, bisa dipahami ya. Next, kita ke jenis-jenis kegiatan ekonomi. Masuk ke pelajaran IPS. Jenis kegiatan ekonomi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu usaha yang dikelola sendiri dan usaha yang dikelola oleh kelompok. Usaha yang dikelola sendiri contohnya apa? Usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa. Untuk jasa ini sudah pernah dijelaskan yang pada pembelajaran sebelumnya ya. Dan yang keempat adalah industri kecil atau industri rumahan. Oke. Selanjutnya adalah jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama
yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal. Nah, setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Nah, usahanya biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum atau keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ini yang mengelola CV, sedangkan sekutu pasif ini hanya menyetorkan modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Usaha ini merupakan usaha bersama yang modalnya berupa saham. Saham itu artinya bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, yang keempat adalah badan usaha milik negara BUMN, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Nah, seperti PLN itu merupakan BUMN. Yang kelima adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oke, bisa dipahami. Next, kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Produksi itu artinya kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, misalnya di sini adalah contohnya pembuatan gerabah. Nah, yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi dijual atau disalurkan. Yang ketiga, konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kenapa ada yang menghabiskan dan ada yang mengurangi? Contoh menghabiskan adalah ketika kamu membeli makanan. Kamu makan makanan itu, maka kamu disebut menghabiskan. Tapi kalau mengurangi, contohnya kamu membeli sebuah sepeda. Nah, sepedanya kamu pakai, itu namanya kamu kegiatan konsumsi. Tapi sepedanya habis tidak? Tidak, tapi nilainya berkurang. Nanti ketika dijual harganya akan lebih murah. Oke, demikian untuk tema 2 dan subtema 2. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.